Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan eksperimen kita yang kemarin. Kalau yang kemarin kita coba memparalel dari BMS 3S nih ya. Kita paralel 3, kemudian kita beri beban dan itu aman. Sekarang kita akan coba melakukan proses pengisian pada baterai pack ini dengan susunan yang seperti kemarin, yaitu kita paralel 3. Tapi sebelumnya akan saya lakukan sedikit pengurusan terhadap baterai ini agar kita bisa melihat seberapa optimalnya, bukan juga optimal ya. Jadi minimal dia berada di tegangan 11 volan ke bawah lah, tidak berada di tegangan 12. Oke, jika sudah dirasakan di 11 volt ke bawah, sekarang kita coba charger. Oke, kita bisa lihat dari arus per pack dari baterai ini ya, dari multimeter yang kiri 3 di bawah itu. Kemudian untuk arusnya saya buka ya, limit dari power supply ini saya buka penuh. Dan arus yang ditariknya di 1760 mA menurut power supply ini. Kemudian lagi kawanku, untuk videonya saya percepat saja. Kemudian untuk yang multi di sebelah kiri, paling kiri itu dia membaca arus untuk baterai pack yang sebelah kiri, multi tengah untuk baterai yang tengah. Kemudian untuk baterai pack yang paling kanan itu multi sebelah kanan lah yang membaca arusnya. Kita perhatikan saja proses arus pengisiannya. Di arus 1500 mA sudah sekarang. Artinya proses pengisiannya masuk ya kalau sistem paralel seperti ini. Oke, inilah detik-detik proses pengisian berakhir. Oke, ketika itu dia off langsung semua ya. Bisa kita perhatikan beban dari power supply pun sudah tampak kosong ya, 0. Sekarang kita perhatikan hasilnya berapa, tegangan 11,9 volt. Oke, sekarang coba saya charger ulang ya, nggak mau masuk lagi. Kemudian saya short kecil, kemudian saya colokkan kembali untuk membuka dari BMS baterai ini semuanya. Sekarang saya akan coba melakukan proses pengisian di arus 1000 mA ataupun 1 ampere. Kita set dulu power supply-nya di 1 ampere. Apakah akan ada proses penaikan tegangan nanti? Ya, menyimpan baterai itu apakah datang di 12 volt gitu maksudnya. Kita percepat saja videonya kembali ya kawan. Jadi untuk tipe BMS ini, untuk yang seberang kiri sekali itu adalah BMS 3S tipe NH, dan yang di tengah itu adalah BMS 3S 30 ampere tapi yang versi balance pasif. Kemudian yang sebelah kiri kanan sekali itu BMS NH 20 ampere. Oke, sekarang sudah cut off kembali dan kita lihat, perhatikan hasilnya berada di 12 pas ya, 12,01. Sekarang saya coba cas kembali ya, saya short kecil kembali. Kali ini saya akan coba memberikan arus di 500 mA saja, 500 mA lah begitu. Apakah akan ada tegangan naik kembali? Kalau tadi kan naik dari 11,9 jadi 12 volt. Nah, dari 12 volt ini apakah ada penambahan penyimpanan pada baterai ini dengan mengubah nilai arus laju arus yang masuk pada proses pengisian baterai? Kita tunggu saja kawan, untuk arus pengisian baterai ini. Kenapa BMS yang saya gunakan ini berbeda-beda? Karena stok BMS inilah yang saya ada. Kemudian untuk memparalel dan menseri baterai itu telah saya buat videonya, dan silakan kalian cari bongkar bangkir di playlist video saya tentang BMS baterai 3S ini. Bagaimana cara menentukan kapasitas baterai, bagaimana cara menyusun seri ataupun paralel untuk membuat sebuah baterai pack yang baik dari mensortir baterai apa itu, silakan kalian cari, semoga bisa membantu. Oke, sekarang sudah ter-cut off semuanya ya, semuanya sudah ter-cut off. Coba saya cabut tegangan dari power supply 12,07, cuma naik sedikit saja. Saya coba charger ulang ya, sudah nggak mau. Oke, sekarang coba saya lepas saja, ukur satu persatu dari BMS ini untuk tegangannya. Oke, untuk baterai pack yang paling sebelah kanan itu mendapatkan
tegangan sebesar 12,4. Kemudian untuk yang baterai yang tengah-tengah di 12 pas 12,03, 12 pas lah gitu. Sekarang untuk baterai yang paling kiri itu mendapatkan tegangan di 11,97. Oke. Ini tidak rata atau bagaimana? Nanti kita coba cari lagi. Coba kita usahakan lagi untuk mengukurnya. Karena ini BMS cut off ya dalam proses pengisiannya, cut off. Jadi begini ya. Jadi usahakan nilainya kapasitas sama di 1 amperan begitulah. Nah, kalau untuk menyusun baterai seperti ini kalian bisa minta bantu ataupun masuk ke repack.com itu nanti dia akan membantu kita lah menyusun baterai kita mana yang beda kapasitasnya, nanti akan dibantu di sana. Repack.com namanya, repacker.com. Sekarang untuk baterai yang punya tegangan 11,9 ini saya coba tes ulang. Memang dia tidak lagi mau melakukan proses pengisian walaupun sudah saya short-shotkan kecil, tetap nggak mau, no respon sama sekali. Ini bukan kesalahan daripada BMS-nya ataupun bukan kesalahan daripada baterainya ya kawan. Oke, kita bisa perhatikan saja. Saya turun naikkan dari power supply ini, dia memang menutup. Sangat-sangat menutup diri. Oke, kita tes saja untuk menggunakan sebuah lampu Bolham. Karena BMS biasanya dengan diberikan beban maka outputnya itu akan full kembali sesuai dengan kapasitas baterai. Oke, setelah kita beri beban lampu, coba kita ukur. Oke, berada di 12,35. Ini outputnya sudah full ya, sesuai dengan tegangan dari baterai. Untuk baterai yang tengah lagi, coba kita beri beban. Oke, baterai lampu beban sedikit saja untuk lampu pijar untuk memancing MOSFET-nya itu agar membuka penuh sebenarnya. Oke, sekarang berada di 12,35 juga. Oke, sip, sudah. Sekarang kita tes di baterai yang paling kanan tadi. Jangan lupa kasih beban dulu, thread. Sekarang barulah kita ukur berapa sih tegangan 12,39. Kalau menurut saya untuk proses baterai pack di paralel ini aman ya, baik menggunakan beban ataupun kita arus pengisian. Tentukan saja baterai untuk menserinya terlebih dahulu dari baterai pack ini sebelum kita paralel. Susun dengan kapasitas yang sama dan kalau bisa dengan nilai resistansi yang sama. Agar apa? Agar proses dan saat proses kita menggunakan baterai pack ini dia habis, dan saat pengisian itu dia akan sama habisnya dan juga sama ratanya. Jika menggunakan baterai bekas, hal ini pun juga tidak bisa kita usahakan, dan saya pernah alami secara pribadi saya ya, untuk menyesuaikan kapasitas yang begitu sama itu nggak mungkin. Oke, demikian dulu ya konten kita kali ini. Salam sehat untuk kalian, salam kreativitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.